Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video sinematik mengenai karya sastra. Secara umum, karya sastra merupakan karya yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan sebagai sarana hiburan dan biasanya berbentuk tulisan atau sesuatu yang beralur. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak di video ini hingga selesai. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar sastra di semester 1. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang beranggotakan saya sendiri, Dava Nabi Mubarak, kemudian Mahlisa Aisyah Rofa, Rafid Jazuli, Ririn Aminatun Solihah, dan Wulan Kurniawi Yahya. Bagi kalian, silakan langsung saja simak video berikut ini hingga selesai. Selamat menonton. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Halo guys, pada video ini kita akan membahas karya sastra dan yang bukan karya sastra atau non sastra. Dimulai dari apa itu karya sastra. Sastra dalam bahasa Inggris berasal dari kata literatur. Literatur adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan melalui media bahasa. Hal ini bisa dibagi lagi menjadi pengalaman, pendapat, atau pemikiran yang imajinatif, atau cerminan kenyataan, atau data asli yang dikemas secara estetis. Dari bahasa Jerman berasal dari kata Dichtung, dan dari bahasa Belanda adalah letterkunde atau belletrie. Kemudian pengertian dari non-sastra atau bisa disebut juga tulisan. Dalam bahasa Inggris literatur, di dalam bahasa Jerman literatur. Dalam bahasa literatur, semua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, yakni literatura. Literatura sebetulnya diciptakan sebagai terjemahan dari kata Yunani, yaitu gramatika. Penjelasan tentang sastra yang membedakan dengan non-sastra. Sistem sastra. Kalau sastra menggunakan sistem bahasa tingkat kedua yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Dalam sistem sastra, terdapat penyimpanan dalam menggunakan bahasa. Isi karya sastra minimal terdiri dari unsur intrinsik. Konvensi sastra. Sastra selalu berbenturan dengan aturan lawan kebebasan. Mengalami benturan antara mimesis lawan kreasi. Sedikit mengulas apa itu mimesis. Mimesis adalah kemampuan meniru dari sesuatu yang nyata. Dalam pandangan mimesis ini antara Plato dan muridnya yaitu Aristoteles berbeda pandangan. Menurut Plato, mimesis terikat pada ide pendekatan sesuatu yang dimimesis tidak menghasilkan yang benar-benar sama dengan kenyataannya. Lewat hal ini, menurut Plato, mimesis tidak mungkin mengacu langsung pada nilai ideal, karena seni terpisah dengan tataran ada yang sungguh-sungguh oleh dunia nyata yang fenomenal. Jadi, seni yang baik harus benar dan seniman harus bersifat rendah hati. Dia harus tahu lewat seni, ia hanya dapat mendekati yang ideal dari jauh dan serba salah. Dari segi ini, kepandaian seorang tukang malah dinilai lebih tinggi daripada seniman. Sebab tukang yang baik pada prinsipnya lebih efisien meniru ide yang mutlak dalam benda-benda yang diciptakan daripada seniman. Sedangkan Aristoteles menentang gagasan Plato. Menurut Aristoteles, ia lebih menonjolkan sisi positif dari mimesis. Penyair tidak meniru kenyataan,
tidak mementaskan manusia nyata atau peristiwa sebagaimana adanya. Seniman justru menciptakan dunianya sendiri dengan probabilitas yang memaksa. Dengan ketakrelaannya, apa yang terjadi dalam ciptaan si seniman masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu sekaligus. Karena dunia itu merupakan kontraksi, perpaduan berdasarkan unsur-unsur dunia nyata mencerahi segi dunia nyata tertentu. Bagi Aristoteles, seniman lebih tinggi nilai karyanya dibanding tukang karena kepandaian diabadikan pada interpretasi, pemberian makna pada eksistensi manusia. Lanjut pada pencarian karya sastra di Indonesia. Dalam kehidupan dunia puisi di Indonesia, masih sangat banyak kita temui karya-karya yang mengandung nuansa sastra. Seperti pada puisi karya Djoko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono, Presiden Penyair Sutarsi Kalsum Bahri, dan masih banyak lagi. Yang memprihatinkan adalah pada kesenian musik di Indonesia, karena jenis lagu-lagu yang disuguhkan pada Society merupakan jenis karya yang tidak mengandung sastra. Artinya, tidak ada nilai atau makna yang dibawa untuk memberikan suatu pelajaran dalam kehidupan. Itu mungkin yang menjadi salah satu sebab dari semakin rusaknya moral pada generasi Z. Berbicara tentang sastra, tentu tak akan ada habisnya. Karena sastra sendiri adalah konsep yang berbicara tentang kata-kata yang mengandung makna. Dalam gagasan yang disampaikan oleh Presiden Penyair Indonesia, yaitu Sutarji Kalsum Bahri, dalam hidup ini segala sesuatu dieksplor oleh manusia. Itulah nanti yang menjadi peradaban atau membentuk peradaban manusia. Misalnya besi dieksplor menjadi pisau, menjadi paku, dan alat-alat lain untuk kebutuhan peradaban manusia. Dengan proses eksplor ini, itulah peradaban terus berjalan. Sama halnya dengan kata itu mula-mulanya mengandung makna, seperti dalam kamus itu makna yang sudah mapan. Kemudian dieksplor menjadi puisi yang menjadi bertambahnya makna untuk mempengaruhi jalan berpikir manusia ke jalan yang lebih baik. Kita akan membawakan satu puisi sebagai bentuk apresiasi kita terhadap pencipta, yaitu puisi dari karya Sutarji Kalsum Bahri. Judulnya Hilang. Hilang atau kutemu. Batu kehilangan diam. Jam kehilangan waktu. Pisau kehilangan tikam. Mulut kehilangan lagu. Langit kehilangan jarak. Tanah kehilangan tunggu. Santo kehilangan berak. Kau kehilangan aku. Batu kehilangan diam. Jam kehilangan waktu. Pisau kehilangan tikam. Mulut kehilangan lagu. Langit kehilangan jarak. Tanah kehilangan tunggu. Santo kehilangan berak. Kau ketemu aku. Mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. Ya guys, itu tadi adalah
video pemaparan materi dari kami mengenai karya sastra. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami isinya dengan baik. Jika kalian ada saran, kritik, atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian video dari kami kali ini. Kalau ada semur di ladang, boleh saya numpang masak. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, sampai jumpa dan bye-bye. Angin di sini berembus cukup kencang guys ya.